Nah, kebetulan salah satu kelompok kita dan juga saya sendiri terkena dampak dari gempa yang di Cianjur ini, yaitu hampir 90% yang ada di lokasi Gasol Aquatic binaan kita, 90% rumah anggota tuh hancur. Jadi setelah beres kejadian bencana, saya beres-beres rumah dulu dengan segala macam, baru saya ingat kepada kelompok. Jadi setiap hari saya terus memotivasi mereka agar apa? Salah satu dari dampak bencana ini bukan permasalahan bencananya, tapi pasca bencana ini mereka jangan sampai mati. Berterima kasih. Ada satu ketingkat kepedulian dari Dirjen Hortikultura, khususnya dari Dharma Wanita, ya, dan juga dari beberapa staf yang memberitahu. Kita kebetulan lagi ada di Cianjur nih. Ya. Bisa kenalan dulu Pak dengan Pak Boleh, siapa? boleh. Nama saya MJ Wisnuwardoyo atau Bapak? Pak Wisnu. Pak Wisnu. Ya, jadi kebetulan saya membina petani-petani milenial dengan kemandirian. Semua kegiatan yang saya laksanakan itu kemandirian. Untuk kemandirian. Adapun komoditas-komoditas yang dikelolanya itu sayuran eksotis. Oh, apa aja Pak? Biasanya asparagus, ya, buncis baby. Terus kemudian ada kol merah, ada Brussels sprout, yang semuanya eksotis. Nah, juga ada perikanan, jadi masuk ada ternak kalkun, jadi integrated farming. Nah, kebetulan salah satu kelompok kita dan juga saya sendiri terkena dampak dari gempa yang di Cianjur ini, yaitu hampir 90% yang ada di lokasi Gasol Aquatic binaan kita, 90% rumah anggota tuh hancur. Ya. Nama desanya apa Pak? Kampungnya apa? Nama kampungnya adalah Kampung Gasol. Desanya Desa Gasol, Kecamatan Cugedang, Kabupaten Cianjur. Sedangkan saya sendiri kebetulan kedudukan di Desa Pamayanan, ya, di Kampung Loji, Desa Pamayanan, Kelurahan Pamayanan, Cianjur. Jadi di kota gitu kan. Iya. Nah, kena dampak juga sama. Ya, bahkan ada beberapa warga saya juga yang kena dampak. Dan memang inilah permasalahan yang sekarang ini tanpa kita duga gitu kan ya. Iya. Ada bencana seperti ini. Tapi saya terus memotivasi mereka. Jadi setelah beres kejadian bencana, saya beres-beres rumah dulu dengan segala macam, baru saya ingat kepada kelompok. Jadi setiap hari saya terus memotivasi mereka agar apa? Salah satu dari dampak bencana ini bukan permasalahan bencananya, tapi pasca bencana ini mereka jangan sampai traumatik. Iya. Dan bisa terus berkelanjutan gitu kan, karena mereka ini pengusaha kan, untuk dijadikan usaha dan petani milenial mandiri. Ya, jadi gitu yang bisa selama ini kita laksanakan. Dan saya juga merasa berterima kasih. Ada satu ketingkat kepedulian dari Dirjen Hortikultura, khususnya dari Dharma Wanita, ya, dan juga dari beberapa staf yang memberitahu, Pak, nanti katanya dari Dirjen, ya, dari Direktorat Hortikultura dan dari Ibu Wanita Pusatnya, Dharma Wanita Pusatnya akan datang. Nah, kemarin itu alhamdulillah juga dari Pak Dirjen Hortikultura Buah itu Pak Antoni Perdi itu memberitahu Pak Wisnu, katanya Pak Menteri juga memberikan bantuan ke Cianjur, dan saya lihat memang banyak dan sekarang belum didistribusikan. Tapi yang sekarang diterima ini kami langsung distribusikan kepada yang terdampak. Kelompok tani Bapak ada berapa Pak? Semua yang saya bina sekarang ini di sini, jadi itu ada kurang lebih sekitar 15 kelompok tani. 15 kelompok tani. Dan yang tersebar di wilayah Cianjur. Ya. Nah, dari sekian banyak itu ada kurang lebih sekitar antara 400 sampai 500 petani milenial. Sekitar 500 petani Pak ya? Iya. Nah, yang terkena dampak dari kelompok tani Bapak kira-kira jumlahnya berapa Pak? Ada kurang lebih sekitar 100-an. 100-an Pak? 100-an. Sekarang mereka ada di mana Pak posisinya? Sampai dengan sekarang di posisi di lokasi. Di lokasi. Nah, justru saya motivasi, jangan sampai ya kan mereka ini terdampak terus diam. Iya. Makanya saya motivasi untuk terus dia bisa terus mengembangkan apa yang ada, beres-beres, dan juga ada beberapa tanaman di sana, asparagus, buncis, dan juga sayuran, itu yang terus dikelola. Ya, masih tetap bisa berproduksi Pak ya? Masih tetap. Nah Pak, mungkin Bapak ada sedikit pesan untuk sesama warga Cianjur yang terkena dampak dari gempa ini Pak? Saya sebagai orang yang terdampak juga, dan sekaligus juga ya ada perasaan, ya istilahnya traumatik segala macam, tapi satu tekad,
kita setelah dampak gempa ini mau apa. Makanya saya sarankan, mari kita secara tangguh, secara mandiri kita beres-beres, ya, dan kita bisa mengembangkan potensi unggulan pertanian berkelanjutan ke depan. Mungkin itu, ya, tetap kita harus menjadi petani tangguh. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan dampak dari gempa ini bisa segera teratasi dan Bapak bisa bekerja kembali seperti semula. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama.